Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Melani Ayu Putri dari STKIP YPM Bangko, jurusan Pendidikan Biologi. Nah, di sini saya akan memenuhi tugas dari mata kuliah Micro Teaching yang dibimbing oleh Ibu Arista Ratih. Terima kasih Ibu atas bimbingannya. Baiklah, di sini saya akan membuat video pembelajaran. Semoga bermanfaat untuk adik-adik semuanya. Nah, sebelum nonton videonya, yuk kita tinggalkan jejak dulu. Jangan lupa like and subscribe di bawah. Oke, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi buat semuanya. Salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini? Pada kesempatan kali ini kita bisa melaksanakan belajar mengajar dengan keadaan sehat walafiat. Oke. Nah, sebelum kita melaksanakan pembelajaran, lebih baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Ketua, tolong pimpin doanya. Amin. Oke, terima kasih. Nah, Ketua, gimana? Ada yang nggak hadir hari ini? Atau absen? Atau gimana? Hadir semua. Alhamdulillah kalau hadir semua. Nah, kita lanjut ya. Kita sebelum memulai materi yang sekarang, Ibu mau tahu nih, masih ingat nggak materi yang kemarin kita pernah belajar sebelum ini, minggu kemarin? Ada yang masih ingat? Ya, keanekaragaman hayati. Apa itu keanekaragaman hayati? Masih lupa ya? Yuk, Ibu coba ngulang lagi ya, semoga kalian udah ingat lagi. Keanekaragaman hayati itu apa yang kita lihat sekarang, apa yang kita injak sekarang, yang ada di dunia ini, yang ada di bumi ini, seperti tumbuhan, hewan, manusia, itu memiliki perbedaan satu sama lain. Nah, jangankan tumbuhan dengan hewan yang sangat mencolok ya perbedaannya ya, tumbuhan dengan hewan itu ya sangat signifikan. Nah, jangankan tumbuhan dengan hewan, tumbuhan satu dengan tumbuhan yang lain pasti memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Nah, begitu juga hewan satu dengan hewan yang lain juga memiliki perbedaan yang sangat signifikan. Begitu juga kita manusia. Jangankan kita yang nggak kenal, satu lahir atau kembar saja pasti memiliki perbedaan sifat, ya kan? Nah, disitulah terciptanya yang namanya keanekaragaman hayati. Dan keanekaragaman hayati itu juga dibagi menjadi 3 tingkat loh ya, yaitu tingkat gen, keanekaragaman jenis, dan keanekaragaman ekosistem. Nah, gimana? Udah ingat kan? Pinter, cepet ingatnya ya. Nah, oke, kita lanjut ya. Biologi. Apa kalau Ibu ngomong biologi itu apa yang kalian pikirkan? Apa yang ada dalam benak kalian itu biologi itu apa gitu? Ada yang bisa ngasih tahu apa itu biologi? Ya, betul. Biologi itu adalah makhluk hidup. Makhluk hidup ya. Makhluk hidup itu apa aja makhluk hidup di dunia ini? Yang pertama, tumbuhan, manusia, habis itu hewan dan mikroorganisme. Betul. Nah, mengapa biologi itu selalu makhluk hidupnya itu selalu berperan gitu di dalam biologi? Kenapa? Ada nggak yang bisa ngasih alasan itu kenapa gitu? Ada yang ngasih alasan? Nah, baik, Ibu aja ya. Makhluk hidup ini termasuk ke dalam objek kajian biologi. Nah, di mana objek kajian biologi itu berkaitan dengan materi kita yang sekarang kita akan belajar ini, yaitu ruang lingkup biologi. Nah, tujuan untuk kita belajar ruang lingkup biologi ini apa? Oke, yang pertama, bisa lihat sini. Kita juga akan mengetahui apa itu biologi. Dasarnya ya, apa itu biologi. Dan yang kedua, nggak nampak ya? Di sini ada kita juga bisa mengetahui apa itu ciri-ciri makhluk hidup. Juga kita mengetahui cabang-cabang dalam biologi dan mengetahui tingkat organisme kehidupan
manfaat biologi dan bahaya biologi. Nah, itu tujuan kita belajar ruang lingkup biologi. Oke? Oke, selanjutnya kita belajar yang biologi. Biologi ini, kata biologi ini berasal dari Yunani. Bio yang artinya hidup dan logos yang artinya apa? Ada yang tahu? Ya, siapa itu Desi ya? Apa? Iya, ilmu pengetahuan. Nah, jadi udah tahu ya kan biologi itu apa? Jadi, biologi itu adalah ilmu pengetahuan yang mempelajari terkait manusia. Makhluk hidup. Baik makhluk hidup itu dengan makhluk hidup sesamanya ataupun makhluk hidup dengan lingkungannya. Nah, dalam biologi ini termasuk ke dalam rumpunan sains IPA. Itu kan ada 3 IPA ya, ada fisika, kimia, biologi. Nah, sekarang kita belajar tentang yang biologinya. Makanya biologi itu termasuk dalam rumpunan sains. Oke? Nah, di mana biologi ini menjadi dasar untuk seseorang yang mau belajar ilmu terapan. Contohnya apa ilmu terapan itu? Yaitu yang pertama, ilmu terapan itu seperti ilmu kedokteran, ilmu farmasi, habis itu juga pertanian, peternakan, itu juga harus memiliki dasar, yaitu dasarnya biologi. Kalau dia ilmu terapan itu belum belajar biologi, dia belum bisa ngambil ilmu terapan. Karena dia harus memahami dulu apa itu biologi. Perintil-perintilan di biologi dia harus tahu. Oke? Nah, semakin berkembangnya zaman ini makin lama makin berkembang, biologi itu melahirkan yang namanya cabang-cabang ilmu biologi. Seperti di sini bisa kalian lihat cabang-cabang ilmu biologi. Di sini ada zoologi, botani, mikologi, mikrobiologi, virologi, entomologi, genetika, evolusi, citologi, histologi, taksonomi, morfologi, fisiologi, habis itu embriologi, paleontologi, masih banyak lagi. Sekarang kita bahasnya cuma sebagian ini aja dulu. Kalau besok baru kita akan lebih membahas lagi, itu ada di kelas 2. Oke, kelas 11. Sekarang kita ada di kelas 10. Jadi kita masih membahas tentang botani. Ini apa itu untuk PR kalian ya. Jadi, yang selanjutnya kita bakalan bahas ciri-ciri makhluk hidup. Ayo, ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Di sini ya. Sini gambarnya Ibu kasih lihat, ini ada manusia, hewan, tumbuhan. Nah, kalau manusia ini sama dengan hewan ya. Dia dari lahirkan, berkembang, membutuhkan makanan, membutuhkan nutrisi, ya kan? Begitu juga tumbuhan, hewan, pokoknya makhluk hidup itu bergerak. Habis itu juga membutuhkan makan, berkembang biak, ya kan? Tumbuh, gitu, itu makhluk hidup. Kalau makhluk tak hidup seperti kursi, tempat duduk, itu kan. Habis itu juga meja, itu makhluk yang tidak hidup, itu mati, oke? Dia tidak bergerak. Jadi berikutnya kita akan bahas tentang tingkat organisme kehidupan. Oke? Apa sih itu tingkat organisme kehidupan, Bu? Gitu, bingung kan? Pasti masih bingung kan? Kok ada yang namanya tingkat organisme kehidupan gitu kan? Jadi Ibu jelasin dari hal yang sederhana sampai hal yang tinggi. Kita jelasin pelan-pelan, oke? Yang pertama yaitu molekul. Molekul yang pertama ya, yang seperti yang kalian lihat sekarang. Pasti masih bingung ya, molekul itu apa gitu kan? Molekul itu seperti protein untuk tubuh kita kan, protein. Habis itu juga kalau di biologi biasanya DNA. Nah, itu molekul. Nah, kemudian tingkat sel. Nah, satu sel itu sama aja udah dapat satu organisme.
dia sudah sama dengan satu organisme. Jadi si sel ini yaitu unit terkecil yang fungsional dan struktural dari kehidupan biologi. Contohnya apa yo? Yang memiliki satu sel itu contohnya apa? Ada yang tahu? Ada yang tahu nggak? Ya, pintar. Adalah bakteri. Nah, bakteri itu memiliki satu sel. Nah, itu udah sama saja, itu sama saja dengan satu organisme. Nah, kalau di di tubuh kita atau di badan kita ini, sel itu seperti sel rambut, habis itu sel kulit gitu. Oke, paham ya? Paham nggak sampai di sini? Apa kita masih lanjut lagi, apa ada yang ingin bertanya? Kita masih panjang ini. Lanjut ya. Paham semua, udah pinter ya. Habis itu kita langsung ke jaringan. Jaringan. Kalau jaringan ini adalah disebut seperti jaringan itu adalah satuan dari dua atau lebih sel yang sama, tapi dia memiliki sel yang sama. Sel yang sama itu disebut dengan jaringan. Nah, jadi sel yang sama itu kan seperti jaringan kulit. Nah, itu selnya sel kulit semua, maka disebut dengan jaringan kulit. Begitu juga dengan sel rambut. Dibilang sel rambut berarti jaringannya jaringan rambut gitu kan. Kemudian jaring-jaringan itu nanti bersatu, menyongkong menjadi satu fungsi. Seperti di sini jaringan jantung. Nah, ini kan bermacam-macam jaringan kan, dia menjadi satu organ. Nah, si organ ini nanti bekerja sama dengan organ-organ lainnya dan menjadi sistem organ. Seperti sistem pernafasan, itu banyak sekali organ-organ yang ada di situ kan, seperti laring, trakea, laring, mulut, dan sebagainya, hidung gitu kan, sebagainya. Nah, itu udah masuk ke dalam sistem organ. Dan yang berikutnya, sistem organ ini akan membentuk satu individu. Seperti yang di sini adalah harimau. Nah, harimau ini, jika harimau itu berkumpul sesama harimau berkumpul itu sama aja dengan satu populasi. Nih, satu populasi itu yaitu berkumpulnya suatu makhluk hidup atau suatu hewan tetapi satu jenis. Itu disebut dengan populasi. Nah, yang berikutnya itu komunitas. Nah, kalau komunitas ini bersatu atau berinteraksi dengan lingkungan di sekitarnya, maka disebut dengan ekosistem. Jadi, misalnya ada sawah nih. Sawah itu ada kodok, ada ular, ada padi, ada burung. Nah, itu udah dalam satu ekosistem. Kemudian yang terakhir adalah bioma. Apa nggak sih? Ini bioma ya. Bioma itu masih dalam cangkupan ekosistem, tetapi lebih luas dari ekosistem. Biasanya satu iklim yang sama itu masih disebut satu bioma. Jadi misalnya gini, di suatu iklim ada sawahnya, ada hutannya, ada sungainya. Nah, itu akan disebut sebagai satu bioma. Gitu kira-kira. Nah, Ibu akan jelasin nih. Karena di sini ada tadi tuh Ibu bilang kan bahaya sama manfaatnya kan? Nah, manfaatnya dari biologi itu yang pertama yaitu pada pertanian. Oke, di bidang pertanian. Biologi berperan dalam bibit unggul yang tahan pada hama, yang cepat panen, habis itu hasil panennya tinggi sehingga kebutuhan manusia akan terpenuhi. Ya kan? Habis itu yang berikutnya yaitu di bidang kesehatan. Para ahli farmasi dapat menemukan atau
dapat menemukan berbagai macam obat, seperti obat untuk vaksin, habis itu juga antibakteri. Dengan demikian, kesehatan manusia dapat ditingkatkan dan jumlah kematian bisa menurun. Oke? Nah, jangan salah, biologi juga bahaya juga ada loh ya. Bahaya biologi itu yang sangat ngena itu yang pertama, petani mengganti tanaman. Seperti misalnya tanaman di pekarangan rumah kan bermacam-macam, keanekaragamannya tuh banyak gitu kan. Ada tanaman ini, ada tanaman ini dijadiin satu. Nah, jadi di situ udah kita lihat tuh itu keanekaragaman hayati pada tanaman. Jadi jika petani ini tahu, petani ini mengerti jika ada tanaman yang mahal misalnya kan, tanaman ini yang memiliki nilai yang sangat mahal kan dalam segi ekonomi kan. Jadi dia mencabut semua tanaman-tanaman yang bagus-bagus itu kan, tanaman-tanaman yang memang harganya nggak semahal tanaman yang satu ini, dan dia mengembangbiakkan tanaman yang mahal ini di semuanya. Jadi keanekaragaman hayatinya runtuh di situ, ya kan? Nah, di situ hilangnya keanekaragaman hayati. Oke, ada yang ingin bertanya tentang materi kita sekarang? Udah paham semua ya? Pinter. Sekarang Ibu mau ngasih kesimpulan tentang pelajaran ruang lingkup biologi ini. Dalam ruang lingkup biologi ini lebih dalamnya itu mencangkup objek kajian biologi yang meliputi makhluk hidup, baik itu hewan, tumbuhan, manusia, dan mikroorganisme. Kemudian dari biologi ini semakin berkembangnya ilmu pengetahuan, khususnya di bidang sains, di biologi ini melahirkan cabang-cabang ilmu biologi. Kita juga dapat mengetahui tingkat organisme kehidupan, ya kan? Apa itu sel, molekul, lanjut sampai ke bioma. Oke? Nah, kita juga bisa tahu berarti bahayanya si biologi ini ada, tapi juga manfaatnya juga ada. Sangat bagus ya manfaat biologi ini ya. Nah, sekarang kita sudah materinya, jadi Ibu minta PR di rumah ya. PR di rumah Ibu minta tolong sekali bikin cabang-cabang biologi ini full sampai habis. Ini banyak loh cabang-cabangnya ini ya, berserta perannya. Jangan cuman zoologi ya, nanti orang bingung zoologi itu apa itu kan. Zoologi ini tentang hewan ya, nanti bikin ini zoologi itu ini apa ini gitu ya. Jadi sekian dulu materi yang Ibu sampaikan tentang ruang lingkup biologi. Semoga bermanfaat buat anak-anak sekalian. Semoga juga mengerti apa yang Ibu sampaikan dari tadi. Ibu minta maaf jika ada salah-salah kata ataupun salah-salah pelajaran atau kosakata yang Ibu sebutkan. Ibu minta maaf. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Let's like and subscribe.